Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah ini diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah. Jumlah ayatnya 11. Surah ini berisi gambaran tentang keadaan hari kiamat. Ada seorang sufi namanya Ali bin Fudail. Dia seorang anak dari Fudail bin Iyad. Kalau membaca surah ini dia sangat ngeri gitu ya, kengerian yang luar biasa. Maka dia sampai enggak mampu membacanya karena membayangkan kedahsyatan ya, kengerian kejadian nanti di hari kiamat. Sungguh Ali bin Fudail tak kuasa untuk membaca surah Al-Qari'ah atau dibacakan surah Al-Qari'ah karena dahsyatnya, sampai-sampai dia itu tidak mampu membacanya karena saking hatinya sangat halus. Itu ya seorang sufi namanya ya. Kalau kita biasa-biasa aja nih berarti ada masalah dengan hati kita ya, insyaallah. Keutamaan surah ini adalah dalam hadis Ibnu Mas'ud qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara'a suratul qari'ah fi kulli lailatin lam tusibu faqatun. Siapa orang yang membaca surah Al-Qari'ah setiap malam, maka dia tidak akan ditimpa kefakiran, kekurangan, kesulitan, kemiskinan. Jadi ini surah ini dibaca setiap malam, maka Allah jauhkan dari kefakiran, kemiskinan atau kekurangan dalam harta. Oh, ternyata amalan luar biasa nih ya. Nah, ini yang sulit mencari duit, utang banyak, baca setiap malam ini maka dijauhkan dari kesulitan ekonomi. Kemudian disebutkan riwayat Anas bin Malik, dianjurkan dalam kitab Mujmalul Jawaid Musnad Abu Ya'la, riwayat Anas bin Malik, setelah membaca surah Al-Qari'ah dianjurkan oleh Rasulullah membaca doa sapu jagat. Narun hamiyah, langsung membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Rabbana, berikan kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Jadi disunahkan membaca doa ini setelah kita membaca surah Al-Qari'ah. Ya. Kemudian ada riwayat sahabat ini enggak kelihatan 3 hari, enggak kelihatan berjamaah. Lalu Rasulullah SAW menanyakan, ya, orang ini kemana kok 3 hari enggak ada, enggak ikut sholat berjamaah. Lalu Rasulullah ke rumahnya, ternyata orang ini sakit. Lalu Rasulullah menanyakan, apa yang menyebabkan ya antum ini sakit? Ya, kenapa sahabat kita ini sakit? Nah, dijawab oleh sahabat yang lainnya, Rasulullah, saya mendapati seorang sahabat kita ini sakit parah. Ia laksana lembaran kertas yang apabila dituangkan dari kepalanya maka suatu pun akan segera keluar dari duburnya. Wah, sakitnya parah banget, ayo kita tengok. Maka kami bersama Rasulullah menjenguk sahabat Ansor tersebut. Ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah sampai di sahabat Ansor yang sakit ini, Rasul bertanya, wahai sahabatku, apa yang kau sedang rasakan? Seperti yang kau lihat ya Rasulullah, tidak ada sesuatu pun yang masuk lewat kepalaku, melainkan akan segera keluar dari duburku. Lalu bagaimana asal muasal sampai engkau mengalami sakit seperti ini? Lalu laki Ansar itu menjawab, begini ya Rasulullah, suatu ketika sedang lewat, saya mendapati engkau sedang mengerjakan sholat maghrib
Saya pun ikut sholat maghrib bersama engkau. Saat itu dalam salah satu rakaat sholat maghrib engkau membaca surah Al-Qari'ah. Setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Qari'ah. Ketika mendengar bacaan surat itu, saya pun kemudian berdoa, ya Allah, jika saya punya dosa yang dapat menyebabkan kau mengajabku di akhirat nanti karena dosa itu, maka segerakan ajab tersebut kehidupan dunia aja. Saya pengen di dunia aja diajab ya Rasulullah, nggak usah di akhirat. Maka inilah yang terjadi Rasulullah. Inilah yang terjadi. Dia pengen diajab di dunia aja, nggak mau diajab di akhirat. Mendengar ungkapan lelaki Ansar itu, Rasulullah bersungguh, apa yang kau panjatkan itu adalah seburuk-buruknya doa. Mestinya jangan doa begitu. Doa itu doa yang diajarkan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Setelah memberikan nasihat itu, Rasulullah membacakan doa untuk sahabat yang sakit tadi. Atas izin Allah, sakit parah yang dialami oleh sahabat Ansar tadi saat itu pun langsung sembuh. Itu artinya Pak, jangan nantangin dalam doa. Doa nggak boleh begitu tuh. Jangan nantangin, nggak boleh. Apalagi ini yang terjadi kan di Los Angeles, di New York, di California, di Hollywood, habis kebakar. Karena presidennya siapa namanya tuh, Donald Trump, ngomong katanya akan menjadikan Timur Tengah, Gaza itu seperti neraka. Sekarang belum lama ngomong begitu, apa yang terjadi? Los Angeles seperti neraka. Dan anehnya itu sampai hari ini tidak disampaikan berapa jumlah korban yang meninggal dunia. Malu sebenarnya, malu kan, nggak disebutin kan, nggak ada korbannya berapa. Padahal luar biasa itu, hancurnya itu ternyata ruginya itu lebih daripada bantuan yang diberikan Amerika untuk Israel untuk menghancurkan kota Gaza. Sampai berapa triliun miliar dolar, rupiahnya triliun rupiah, habis itu, habis Pak. Rumah yang dibangun puluhan tahun, miliaran, mobil, kendaraan, habis. Ya Allah, itulah, jangan salah ngomong tuh, hati-hati itu ya. Langsung dijawab, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi jadilah, sudah bagi Allah ya, sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan sebuah negeri karena ucapan pemerintahnya, karena kelakuannya begitu. Karena mungkin aja itu doa orang dizolimi di Gaza, di Palestina. Auzubillah min zalik. Mari kita lihat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ini salah satu nama kiamat di dalam Al-Quran. Al-Qari'ah ini tentang kiamat ini Pak, banyak ayat-ayat, surah-surah tentang kiamat. Namanya ada Al-Qari'ah, Al-Haqqah, At-Tamah, As-Saqah, Al-Ghosiyah. Tadi rakaat pertama kita Al-Ghosiyah, salat subuh itu surah tentang kiamat juga, ya kan? Al-Waqiah juga tentang kiamat. Jadi banyak Al-Quran ini menyebutkan tentang kiamat dengan berbagai nama. Al-Qari'ah salah satunya. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, tahukah kamu apa itu hari kiamat? Kita lihat dalam tafsir Jalalain, Al-Qiyamah allati taqra'ul qulub bi ahwaliha. Al-Qari'ah itu arti hari kiamat yang membuat hati ini ya apa namanya tuh gemetar ya dengan keadaan kiamat. Mal-Qari'ah ta'wil li sya'niha wa huma mubtan wa khabarul qari'ah. Apa itu? Tahukah kalian apa itu kiamat? Apa itu kiamat?
Mari kita lihat dalam tafsir Misbah. Ini kan menjelaskan bagaimana kejadian kiamat ini agar hati kita, telinga kita, pikiran kita, jiwa kita ini ya diuraikan tentang kiamat ini menjadi sadar bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Ya. Pasti akan terjadi. Makanya kalimat al-qari'ah, suara keras mengetuk sehingga memekakan telinga. Itu dalam tafsir Misbah. Suara keras sampai telinga tuh tegang, cemas tentang apa? Keadaan al-qari'ah. Al-qari'ah itu asalnya qara'a, mengetuk. Ini yang dulu viral tuh. Ada seorang ustadz, bukan ustadz ya, ustid ya, menjelaskan tentang apa qori dengan qari'ah gitu. Ya ini salah paham yang sangat fatal dalam ilmu bahasa Arab. Ya qori sama qari'ah beda. Ya kan sangat-sangat beda. Asal katanya beda, hurufnya juga beda. Ini kok jadi qari'ah itu artinya bukan kiamat, artinya apa? Wanita yang membaca Al-Quran. Ada yang menjelaskan begitu. Itu lama itu viral tuh ya. Al-qari'ah adalah wanita membaca. Allah. Salah fatal dia menjelaskan itu. Coba aja lihat tafsir yang di Departemen Agama aja, mana ada qari'ah artinya wanita yang baca Al-Quran. Ya. Qari'ah di sini artinya orang yang apa? Qari'ah ini artinya adalah tentang kiamat. Ya, makanya harusnya ya seorang itu menjelaskan Al-Quran itu mulai dari bahasa, dari tafsir yang paling klasik, Jalalain misalnya yang kita baca di Qalbun Salim ini, tafsir yang kontemporer, tafsir Misbah, atau tafsir Departemen Agama aja pasti bisa paham ya. Al-qari'ah. Mal qari'ah, apakah itu kiamat? Mal qari'ah, apakah yang menggetarkan hatimu? Apa itu kiamat? Ya, yang mengetuk hatimu sehingga pikiran, hati bahwa merasakan kedahsyatan tentang kiamat. Jadi kata qari'ah artinya peristiwa yang besar yang mencekam. Qari'ah. Makasih ya, Maul. Ya, rasa takut yang mencekam itu. Al-qari'ah. Wa ma adraka. Nah, ini kalau dalam Al-Qur'an kalau kita menemukan kalimat wa ma adraka, itu menunjukkan peristiwa itu sesuatu yang sangat luar biasa. Sama dengan kita membaca surah Al-Qadr, wa ma adraka, ya kan? Apalagi itu banyak kalimat-kalimat wa ma adraka menunjukkan kalimat bahwa sesuatu yang dahsyat terjadi. Wa ma adraka. Mari kita lihat ya dalam penafsiran lain, yaitu dijelaskan oleh seorang tafsir Profesor Masdah. Ya, beliau mengungkapkan bahwa wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kalian apakah hari kiamat itu? Jadi diulang tuh, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Ini maksudnya apa? Ayat ini diulang menekankan ya sangat pentingnya kita memusatkan seluruh perhatian kita bahwa peristiwa itu peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa yang sangat dahsyat yang sulit digambarkan. Makanya Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggiring kita untuk memahami tentang kiamat itu dengan kalimat yang berikutnya, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu
manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan. Kupu-kupu atau kalau nggak jadi hujan tuh ada di lampu itu apa namanya? Laron. Tahu laron ya? Laron-laron yang berterbangan kesana kemari yang kebingungan. Ini menampakkan sesuatu bahwa ketika ditiupkan sangkakala, manusia itu kebingungan kemana dia. Ini dalam surah Abasa misalnya, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma yas'anu. Ini apabila ditiupkan sangkakala kiamat, manusia itu lari dari saudaranya, ibu dan bapaknya, istrinya, anaknya, lari itu, nggak kenal lagi, jadi sibuk dengan dirinya sendiri, udah nggak mempedulikan istrinya, nggak pedulikan anaknya, suaminya, ayah ibu, nggak dipedulikan, semuanya sibuk. Likulli imri'in yauma yas'anu yugni, mereka itu sibuk punya urusan dengan masing-masing. Allahu Akbar. Kenapa? Karena kejadian yang sangat luar biasa, sehingga seperti anai-anai, laron, burung-burung berterbangan, kebingungan, sangat kebingungan. Ya ka'annahum jaradun muntasirah, dalam surah Qamar ayat 7, seakan-akan belalang yang berterbangan. Jadi ada laron, anai-anai, burung atau belalang, kebingungan, dia lari ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, kebingungan. Ini keadaan orang-orang yang ketika kejadian kiamat itu ya kebingungan, mau kemana, pegangan kemana, ya pegangan kemana, bingung. Ya, kebingungan. Mari kita lihat ya yang dimaksud dengan laron-laron, laron-laron, burung-burung, belalang yang semua kebingungan, lari kanan kiri, depan belakang, kebingungan, saking kedahsyatannya keadaan kiamat. Wa ma adraka wa takunul jibalu kal ihnil mangpush, dan keadaan gunung itu menjadi apa? Seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan di udara. Kalau pernah kita ini di rumah ini jemur jemur kasur yang dari kapuk, lalu kita pukul, itu kan ada bulu-bulunya tuh. Nah, itulah keadaan gunung ketika kejadian kiamat. Gunung yang keras, yang kuat, yang kokoh aja berterbangan, apalagi manusia, ya kan? Udah nggak bisa gimana ya? Udah nggak ada apa-apanya manusia. Ya, jadi ada juga yang menjelaskan kal ihnil mangpus adalah bulu-bulu domba yang berterbangan. Saking dahsyatnya kejadian kiamat, sampai gunung pun seperti bulu-bulu domba yang berterbangan. Nah, bulu-bulu domba yang berterbangan itu gimana ya? Yang dihambur-hamburkan bulu itu. Jadi makanya kejadian yang dahsyat sekali. Ada juga yang memahami kal ihnil itu adalah seperti bulu-bulu yang berwarna-warni. Maksudnya adalah gunung yang materinya batu, besi, kuat, kokoh, seperti bulu-bulu yang tidak ada harganya, yang tidak ada kekuatan sama sekali. Tidak ada kekuatan sama sekali karena kejadian yang luar biasa kiamat itu. Nah, ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Az-Zumar 68 sampai 70.
wa nufiya fis suri fasaw minan fis samawati fil ardi illa man syaallah nufiya fihi wa ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ditiuplah sangkakala, matilah semua yang ada di langit dan bumi kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kejadian misalnya tsunami, gunung meletus, longsor, gempa, kebakaran, banjir bandang, itu aja udah kita melihatnya dahsyat banget, apalagi kiamat, ya kan? Apalagi kiamat. Ini kan kejadian-kejadian yang sekarang ini memang di luar nalar kita kan. Bayangkan itu api dari langit turun ke bumi menghancurkan. Kita teringat dengan surah apa tuh, Al-Fil, ya kan? Surah Al-Fil itu bagaimana Abrahah dihancurkan oleh burung ababil membawa batu-batu min sijil, hancur lebur. Itulah doa orang yang dizolimi di Gaza, di Palestina. Allah menghancurkan dengan api yang kecil, ya, dahsyat. Los Angeles habis, sekarang merembak kemana-mana tuh. Itu walaupun dengan berbagai dari darat, helikopter, pesawat bawa air untuk menyiram, itu masih aja, ya Allah, dahsyat. Jadi yang meninggal itu bukan puluhan, bukan ratusan, bisa ribuan orang yang meninggal, Pak. Karena ada yang terjebak di kita aja. Kalau kejadian kebakaran di Jakarta itu yang meninggal, yang nggak bisa keluar, itu udah banyak banget. Apalagi ini beberapa kota di Amerika yang terbakar, berarti bisa ratusan atau ribuan lah yang meninggal dunia. Tapi sampai hari ini coba media, mana media yang mengungkapkan berapa orang korban kebakaran di Los Angeles? Nggak ada kan. Dalam tafsir Jalalain yang dimaksud dengan kal farasil mabsus adalah qagorqa al-jarad al-muntasir yamuju ba'duhum fi ba'dil lil hayrat ila ayyud al-lil hisab. Jadi saking dahsyatnya itu seperti bulu-bulu, seperti apa, anai-anai yang berterbangan. Itulah keadaan gunung ketika kiamat. Ya Allah, dalam ayat lain misalnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya keadaan kiamat. Ya, dalam surah nanti berikutnya ini beberapa pertemuan kita bahas tentang kiamat terus nih. Iza zulzilatil ardu zilzalaha juga tentang kiamat. Supaya diingatkan bagi kita, apalagi orang-orang kafir ketika itu, dia percaya Allah tapi tidak percaya kiamat. Bahkan dalam hadis pun Rasulullah SAW mengungkapkan kaitan percaya iman kepada Allah dengan hari kiamat disatukan, lalu dikaitkan dengan akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim doifah falyukrim jarah. Kenapa dikaitkan? Karena memang kalau orang yang benar yakin dengan kiamat, percaya dengan kiamat, maka akhlaknya akan baik, akan mulia. Allahu Akbar. Nah, ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6. Fa'amma man saqulat mawazinuh. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya daripada timbangan keburukannya. Bi'ar ruja'tu hasanatu ala sayyi'at. Jadi kebaikannya itu lebih banyak, lebih berat dibandingkan apa? Dibandingkan keburukannya. Pahalanya lebih berat dibandingkan dosa-dosanya. Setelah ayat-ayat yang lalu menjelaskan dahsyat kiamat, ayat yang berikutnya menjelaskan proses yang akan dialami oleh semua manusia dan jin
dengan pertanggungjawaban mereka, ya kan, lewat pengadilan yang maha adil, pengadilan Allah, ditimbanglah seluruh kebaikan keburukan yang kita lakukan ketika hidup di dunia, ya kan. Nah, Allah jelaskan, adapun orang-orang yang berat mizannya, kebaikannya, jadi kita ditimbang Pak nih. Mungkin kalau kita ibaratkan kita belanja di warung, ditimbang berapa kilo, berapa gram, timbangannya itu kan ada timbangannya, kebaikan dengan keburukan, sholat, maksiat, puasa atau bohong, zakat, infak atau korupsi, haji atau riba. Nah, itu ditimbang tuh oleh Allah tuh. Nanti timbangannya mungkin wallahu alam seperti apa, nanti wallahu alam, untuk mengetahuinya hanya Allah yang tahu, karena mizan ini sesuatu yang gaib. Bentuknya bagaimana wallah. Mizan artinya timbangan, artinya setiap amal itu ditimbang, ada tolak ukurnya, sehingga amal itu benar-benar menghasilkan ketepatan timbangan. Ini dalam tafsir Misbah, ya kan, dalam tafsir Misbah nanti diingatkan ya, bagaimana dijelaskan seperti itu ya. Jadi tolak ukur timbangan kebaikan. Bagaimana orang yang berat timbangan kebaikannya? Fahuwa fi 'issatir radiyah, maka mereka berada di tempat kehidupan yang Allah ridhai. Apa itu? Fil jannah ay zati radan bi ayyardaha ay mardiyatullah, di dalam surga, yaitu yang Allah ridha, tempat yang Allah ridhai, dan dia seorang itu masuk, mereka ridha dengan apa yang mereka tempati. Jadi isati radiyah, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha, mereka ridha. Apa itu? Fil jannah, yaitu di dalam surga. Ya, yang dimaksud dengan berat timbangannya berarti dimasukkan ke dalam surga. Al jannah, tempat yang keindahannya, kenikmatannya tidak bisa kita pikirkan dengan akal, tidak pernah kita lihat dengan mata, dan kita tidak pernah mendengarkan. Keindahan, kenikmatan itu akhirat. Ya, itu akhirat. Itu namanya disebut dengan radiyah, radiyah, isati radiyah fil jannah, yaitu di dalam surga. Nah, bagaimana dengan seseorang yang kebaikannya lebih sedikit? Wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang yang ringan kebaikannya, ketika di mizan ditimbang kebaikan itu sedikit, ya, sayyiati ala hasanatin, jadi keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, dosanya lebih banyak dengan kebaikan. Artinya dia muslim, dia mukmin, tetap dia muslim ya, tapi kebaikannya lebih sedikit. Kebaikannya, dia pernah berbuat baik tapi sedikit, lebih banyak dosanya, dosa zinahnya, dosa maboknya, dosa durhakanya, dosa korupsinya, dosa zolimnya lebih banyak dibandingkan sholatnya, puasanya, zakat, infak, sedekah, hajinya lebih banyak, ya kan, lebih banyak, berarti dosanya ini lebih banyak. Nah, bagaimana keadaan mereka ini? Fa ummuhu hawiyah, mereka ini tempat kembalinya adalah neraka hawiyah, ya, neraka hawiyah. Nah, Al-Quran menjelaskan apa itu hawiyah. Allah juga yang menjelaskan, wa ma adraka ma hiya, apa itu neraka hawiyah, yaitu narun hamiyah, neraka yang sangat panas. Diceritakan dari Ibnu Abdul A'la, Ibnu Sa'ur, dari Ammar, dari Al-As, Ibnu Abdullah yang tunanetra. Apabila seorang mukmin meninggal dunia, rohnya dibawa menuju ke tempat arwah roh kaum mukmin.
Dan mereka mengatakan, buatlah saudara kalian senang, karena sesungguhnya dia dahulu selalu berada dalam kesusahan dunia. Apakah yang dilakukan si fulan? Ia menjawab, dia telah mati. Bukankah dia datang pada kalian? Kalau begitu ia dibawa ke tempat kembalinya Hawiyah. Kenapa? Karena lebih banyak dosanya dibandingkan kebaikannya. Narun hamiyah. Narun hamiyah itu adalah api yang sangat panas. Seperti apa? Dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Naru bani Adam allati tukiduna juz'un min sab'ina juz'in min nari jahannam. Apinya manusia yang biasa kalian nyalakan nih, misalnya api untuk masak, gas dan sebagainya, ya. Ternyata api neraka itu 70 kali ya dibandingkan api yang ada di dunia ini. In kanat lakafiyatan inna fuddilat alaiha bitis'im juz'an. Sesungguhnya api neraka itu lebih dahsyat, lebih unggul di atasnya dengan 69 kali. Jadi satu api di dunia 70 kali api neraka jahanam. Saking panas-panasnya, ya kan? Jadi panasnya api di dunia itu nggak ada apa-apanya dibandingkan api di akhirat. Yang sekarang kebakaran tuh, itu kan dahsyat tuh, tapi itu 70 kali nanti di akhirat lebih panas lagi. Ini jelaskan juga dalam hadis Imam Ahmad, ya, riwayat yang lain tuh kan. Nah, fuddilat alaiha bitis'i wa sitina juz'an harron faharro, lebih panas lagi daripada api di dunia. Na'udzubillahi min zalik. Sulitlah ya kita menggambarkannya. Narukum haji juz'un min sab'ina juz'an, nah gitu ya. Nah, kemudian dalam riwayat lain haji naru juz'un min mi'ati juz'in min jahannam. Ada juga riwayat yang mengatakan api narun hami itu adalah satu bagian dari 100 bagian api neraka jahannam. Makanya ketika ada riwayat Rasulullah SAW bersabda, atudrauna ma masalu narukum hajihi min nari jahannam lahiya asaddu sawadan min dukhanin narikum haji sabni di'fan. Tahukah kalian bagaimana perumpamaan api kalian di dunia ini dibandingkan dengan api neraka jahanam? Sesungguhnya api neraka itu lebih hitam asapnya daripada api kalian 70 kali lipat. Hitamnya tuh 70 kali lipat, bukan merah. Kalau merah mungkin biasa, ini hitam, asapnya aja udah hitam. Bagaimana dahsyatnya api neraka. Diceritakan dalam hadis dari Anas dan Ibnu Umar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, inna ahwana alin nar ajaban man lahu na'lani ya'li min huma dima'uhu. Sesungguhnya orang yang masuk neraka lalu paling ringan-ringannya neraka make terompah sendal, dia neraka tuh otaknya mendidih. Bayangin, make sendal neraka otaknya mendidih. Itulah saking dahsyat neraka. Na'udzubillahi min zalik. Allahu akbar. Jadi Pak, ada juga riwayat, ya Allah ya Rabbana ya Rabbi akala ba'di ba'dan, sebagian daripada sebagian yang lain ya Allah minta izin mendapatkan angin. Baca fazana laus bis nafasatin nafasun fisita nafasun fidaim. Kami ini kepanasan, minta angin ya Allah, minta angin supaya kami ini bisa adem gitu dengan angin. Apa yang terjadi? Allah kirimkan angin. Anginnya itu ternyata bukan malah ngademin, lebih panas lagi daripada api itu sendiri. A'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah, inilah. Jadi ijastadal huruf faubribul anis shalah. Apabila panas sangat terik, tunggulah
sampai panas dulu dan jangan sholat dulu, karena sungguhnya panas itu muncak merupakan embusan dari neraka jahanam. Jadi ketika kita siang hari panas, jangan sholat dulu, ademin dulu badan, kita wudu, kita nikmati, baru kita sholat. Kenapa kata Rasulullah? Karena itulah embusan neraka jahanam. Wa ma adraka maya narun hamiyah, itulah narun hamiyah, api yang sangat panas. Jadi kenapa disebut narun hamiyah? Ya, ini kan hawiyah. Hawi itu asal katanya hawa, meluncur ke bawah. Artinya adalah tujuannya dari tempat tinggi meluncur ke bawah. Hawa, hawiyah namanya. Ya kan? Jadi hawiyah itu keadaan yang sangat dahsyat. Nah, ini dijelaskan dalam surah Al-Kahfi 105. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim bi liqa'i fa idas a'malu falam nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka itu orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah. Ya, mereka apa yang terjadi? Maka Allah hapuskan amalan-amalan mereka dan kami tidak melakukan timbangan lagi bagi amalan pada kiamat. Jadi ini Allah jelaskan bagaimana dengan orang kafir. Orang kafir itu nggak usah dimizan lagi, nggak usah ditimbang lagi. Kenapa? Karena semua amalannya nggak ada yang baik, walaupun dia berbuat baik. Ustadz, apapun kebaikan orang kafir itu tidak dianggap perbuatan baik. Yang dimaksud perbuatan baik yang mendatangkan pahala adalah perbuatan niatnya karena Allah, sesuai aturan Allah, tujuannya mencari doa Allah, itulah pahala. Jadi kalau orang kafir nggak ada pahala. Misalnya nih, tetangga kita orang kafir, lalu dia baik kepada kita, dia sering ngasih duit, sering ngasih hadiah, ya nggak apa-apa, silakan. Tetapi kebaikannya seperti mata morgana yang tidak ada balasan di akhirat. Hanya sekedar di dunia aja disebut orang baik, orang dermawan, tapi tidak ada balasannya di akhirat. Itulah keadaan orang kafir, tidak perlu diapain lagi, tidak perlu ditimbang lagi. Yang ditimbang adalah orang Islam. Lalu orang Islam ini melakukan kebaikan dan keburukan, ditimbang mana yang lebih berat, kebaikan atau keburukan. Misalnya ketika ditimbang sama beratnya 50-50, bagaimana ini? Kita ingin timbangan berat, maka kita ingin dapat syafaat. Siapa yang berhak memberikan syafaat? Illa biizni, dengan izin Allah, yaitu diantaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah pentingnya selawat, hidupkan sunnah Nabi agar kita dapat syafaat, sehingga kalau misalnya timbangan kita sama beratnya, maka dengan salawat itu lebih berat timbangan kebaikannya, insya Allah. Kesimpulan inti dari surah Al-Qari'ah, surah ini surah tentang kiamat. Jumlah ayatnya ada 11. Surat ini ya menunjukkan peristiwa yang dahsyat, keadaan tentang kiamat, yaitu gunung hancur seperti anai-anai, bulu-bulu yang berterbangan. Manusia lebih dahsyat bagi gunung yang keras, yang kuat itu pun seperti anai, seperti bulu yang berterbangan, apalagi manusia. Alam semesta ini hancur sehancur-hancurnya, ya kan ya? Ya, kemudian kita nanti di akhirat dimizan, ditimbang mana kebaikan yang lebih banyak atau keburukannya. Ketika kebaikan yang lebih banyak, maka ditempatkan di dalam tempat yang Allah ridhoi, yaitu surga. Ketika keburukan yang lebih banyak, maka ditempatkan ke dalam neraka hawiyah, yaitu neraka yang sangat panas, yang kita make sendal dari neraka, kepala hancur, na'udzubillahi min zalik. Itulah keadaan orang-orang yang di neraka. Ya kita mau boro-boro ya,
pengen masuk neraka, nginjek puntung rokok aja itu udah panas ya, apalagi di neraka. Inilah peringatan Allah kepada kita agar kita sadar, jangan sampai kita melakukan sesuatu dengan tanpa perhitungan, benar baiknya, salah tidaknya kita pertimbangkan agar kita menjadi hamba Allah yang diridhoi oleh Allah. Nanti kebaikan kita lebih banyak. Makanya inilah dunia ladang akhirat, tempat kita menanam kebaikan sebanyak-banyaknya agar nanti di akhirat timbangan kebaikan kita lebih berat daripada timbangan keburukan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah hari Senin depan surah Al-Adiyat wal Adiyati. Ini juga tentang kiamat Pak, tapi versi yang lain. Seperti apa? Insyaallah kita akan bahas hari Senin depan. Wallahu a'lam bishawab.